Teknik coaching kali ini adalah teknik coaching reflecting. Kata reflecting tentunya bukan hal yang asing buat kita, apalagi dalam dunia pendidikan dan dunia pelayanan dan dunia rohani. Tetapi kata refleksi ternyata tidak sesederhana yang kita pahami. Ada beberapa elemen di dalam kata refleksi itu. Dalam teknik coaching kesekian kalinya ini, reflecting adalah antara paraphrasing dengan interpretasi. Jadi kenapa bisa berefleksi kalau dalam teknik coaching ini? Karena ada dua hal, paraphrase dan interpretasi. Nah, paraphrasenya apa? Ya dari hal-hal yang disampaikan oleh coach, yang diceritakan kepada coach, kemudian ditambah interpretasi atau kesan, pemberian kesan dari coach yang mendengarkan. Nah, ini semua harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak asumsi dan judgement yang dominan dalam hal ini. Seperti di video-video sebelumnya, bahwa proses coaching itu menolong coach untuk bisa menyadari apa yang menjadi blind spotnya sepanjang waktu tertentu atau hal-hal yang luput dari pengamatannya, dari kesadarannya. Oleh sebab itu, proses coaching ini membuat atau menolong coach untuk sadar tentang hal-hal yang selama ini sebenarnya ada peluang-peluang besar di depan, ada jalan keluar yang mungkin selama ini pernah untuk ditemukan seperti itu. Nah, bagaimana proses penyadaran dari seorang coach kepada coaching? Nah, prosesnya dalam proses coaching, pembicaraan, diskusi dan sebagainya, coach bisa berkaca dengan coach. Jadi coach bisa melontarkan hal-hal stimulasi sehingga seorang coach bisa sadar akan hal-hal tertentu yang memang sedang dalam masa pergumulannya. Sama halnya dengan remaja NDP, dimanapun tempat berada yang kakak-kakak layani. Tentunya proses coaching itu atau proses di NDP itu proses yang sangat ideal bagaimana menolong remaja untuk sadar terhadap hal-hal yang sedang mereka alami. Dan ini sangat penting karena jika mereka sudah sadar, maka mereka akan tertolong untuk menemukan jalan keluarnya sendiri. Pada teknik reflecting ini, maka akan lebih dalam untuk kita bahas bagaimana kita mengkombinasikan antara paraphrasing dengan interpretasi. Saat remaja NDP itu cerita, curhat atau konsultasi dengan kita sebagai coach, maka kita harus melakukan beberapa hal. Nah, cara kita melakukan reflecting terhadap remaja NDP atau coach itu ada dua hal. Nah, supaya remaja NDP itu bisa merefleksikan dalam dirinya, pertama, tolong mereka untuk bisa mendengarkan kembali apa yang sedang mereka katakan. Jadi saat dia cerita, saat dia curhat, itu kan dia ngomong, belum tentu telinganya dengar, tapi dia bisa ngomong. Oleh sebab itu, tugas kita sebagai coach itu menolong dia, meskipun nggak diulang kembali, minimal dia bisa mendengarkan ulang apa yang dia ceritakan kepada dirinya, dan telinganya mendengar dan mulai berpikir. Nah, hal itu bisa dilakukan dengan cara paraphrasing. Jadi kita memparafrase sesederhana mungkin, yang penting tidak mengubah inti atau maksud atau topik yang disampaikan, sehingga para remaja NDP bisa mendengarkan dan bisa berpikir ulang. Yang kedua adalah interpretasi. Itu pemberian kesan atau hasil pengamatan dari coach yang bersifat netral, kemudian disampaikan kepada remaja NDP atau coach itu sendiri. Jadi cara untuk reflecting itu ada dua hal, paraphrasing dan interpretasi. Kenapa melakukan reflecting dengan dua hal tadi, paraphrasing dan interpretasi? Tujuannya supaya remaja NDP ini atau coach itu bisa melakukan mind mapping. Jadi pola pikirnya, otaknya sudah mulai terbiasa untuk menemukan jalan keluar, ada gambaran, ada mapnya. Jadi dengan proses reflecting ini tidak hanya sekedar ayo kita refleksi apa dari hal ini, misalnya kita bisa belajar apa, bukan hanya itu, tetapi dalam konteks coaching ini kata reflecting ini lebih kepada penyadaran, sehingga remaja NDP punya gambaran tentang permasalahan-permasalahan atau tantangan yang dihadapi. Ada beberapa hal tentang reflecting ini, teknik ini, reflecting konten dan reflecting emosi. Sekarang kita ke bagian pertama dulu tentang reflecting konten. Biasanya kalau remaja NDP atau seorang coach itu ceritanya banyak hal, topiknya bisa kesana kemari, campur aduk gitu.
Nah, kita sebagai coach harus punya kemampuan untuk mengambil poin pentingnya dan tetap fokus pada topik yang menjadi masalahnya. Kemudian kita perlu fokus dan kita bisa menghubungkan antara fakta 1, fakta 2, dan beberapa pengalaman dan hal-hal yang lainnya menjadi satu kalimat atau satu kesimpulan sementara yang bisa menolong remaja NDP atau coach itu bisa memahami apa yang dimaksud. Misalnya nih, remaja NDP punya problem atau bercerita tentang salah satu ini. Misalnya dia mengutarakan bahwa di masa-masa yang krisis, apalagi kemarin masa pandemi, meskipun sekarang udah selesai. Nah, jadi misalnya di masa-masa krisis dia bercerita bahwa penting sekali komunikasi antara siswa di sekolah dengan beberapa guru atau beberapa siswa dengan guru. Nah, dia juga bercerita bahwa ini semua harus diakomodir dengan sistem, dengan komunitas dan lain sebagainya. Karena itu penting untuk menolong misalnya siswa di sekolah menjadi siswa yang berkompeten dan berintelektual tinggi. Misalnya begitu. Terus dia juga bercerita kalau ada komunitas yang bisa interaksi dengan guru langsung kan, guru bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa atau siswa bisa mendengarkan jawaban langsung, tidak perlu bertele-tele kalau ada komunitas, kalau ada wadah untuk berkomunikasi langsung. Nah, setelah itu seorang coach bagaimana cara merespon hal itu? Tadi kan problemnya di masa yang krisis perlunya komunikasi antara sebanyak siswa kemudian dengan guru-guru sehingga guru atau siswa bisa mendengarkan jawaban-jawaban yang langsung dari guru tentang hal penting, misalnya begitu. Seorang coach bisa merespon begini, jadi di masa krisis ini kamu itu memandang penting bahwa komunikasi antara siswa dengan guru bisa berjalan dengan baik dan bisa secara langsung tanpa banyak hambatan. Apakah demikian? Misalnya begitu. Nanti coach bisa atau remaja NDP bisa berkata mungkin, oh iya betul kak begitu, misalnya begitu ya. Sekarang adalah tentang reflecting emosi. Ternyata emosi juga bagian dari reflecting. Jadi mungkin kita sering dengar kalau di kelas-kelas atau dalam khotbah gitu, kita bisa sering dengar, mari kita berefleksi, refleksinya apa dalam diri kita misalnya gitu. Tapi dalam konteks coaching ini tidak semudah itu. Sekarang saatnya untuk berbicara tentang reflecting emosi. Misalnya nih dalam project-project remaja NDP atau yang ikut Unleash, misalnya ada yang datang kepada kita konsul atau tanya sama kita, kak, misalnya dalam project-projectnya kan dia langsung cerita, kak, dalam 2 minggu ini saya selalu ditanyain soal project Unleash atau project FJ NDP kak, padahal saya sudah berusaha untuk mengerjakannya dengan baik, tetapi ada kakak advisor atau kakak pendampingnya kelompok saya itu kak, itu kakak squad saya itu tanya terus-terusan, kan ini malah jadi beban buat saya kak, jadi saya jadi merasa terbebani gitu kak. Misalnya remaja NDP bercerita seperti itu kepada kita, dan waktu dia berkata membebani, kata membebani dengan ekspresi yang tertekan, gelisah seperti itu, maka bagaimana kita melakukan reflecting, kita menolong dia untuk bisa refleksi secara emosi. Saya akan tunjukkan 2 respon, yang satu respon yang salah atau yang kurang tepat, yang satunya respon yang lebih tepat. Jadi kalau respon yang kurang tepat, jadi seorang coach bilang begini, oh dari semua project-project itu justru membuat kamu stres ya gitu. Nah, kata stres itu sebenarnya kurang tepat karena justru yang tadi dia nggak sempat berpikir merenung soal kata stres. Ketika mendengar kata stres dari kita seorang coach, maka dia akan berpikir, oh ya jangan-jangan aku stres ya. Nah, itu kurang tepat. Ya, respon yang lebih tepat itu lebih begini, oh jadi kamu merasa terbebani dengan mungkin kakak rutin menghubungi atau secara intensitas kakak tanya-tanya terus soal project, padahal kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kakak itu justru kayak kurang percaya dengan progres kamu, misalnya begitu. Nah, itu respon yang lebih
pas, yang lebih tepat untuk menolong remaja NDP itu bisa refleksi diri. Maka dia nanti akan juga tertolong bagaimana dia juga menyadari bahwa kakak melakukan itu adalah bagian dari bahwa dia memastikan saya progres. Itu bentuk dari kepedulian dia gitu, misalnya begitu. Nah, dari teknik coaching reflecting ini, video berikutnya kita akan beranjak ke bagian selanjutnya. Nah, beberapa video terakhir ini adalah kategori tentang penyadaran. Jadi tujuannya untuk menyadarkan atau ada iya ya gitu, seorang remaja MNDP bisa menemukan titik terang dalam setiap permasalahan mereka. Pada teknik terakhir ini adalah teknik reflecting untuk menolong dia untuk bisa merefleksikan apa yang dialami dalam hidupnya, dan tentunya ada dua hal penting, yaitu interpretasi dengan paraphrasing. Untuk kakak-kakak semua yang belum mudeng atau belum paham soal paraphrasing, bisa lihat di video-video sebelumnya, itu sudah dijelaskan dengan baik. Oke, selamat mencoba, bye bye.